Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah Aidil Adha rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi peringatan khususnya bagi khatib pribadi, sekaligus menjadi ulangan dan bahan pertimbangan bagi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Membicarakan Aidil Adha pastinya akan mengembalikan ingatan kita semua kepada sejarah sebuah keluarga yang mulia, yaitu keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, keluarganya bapak para nabi, keluarganya bapak para rasul. Karena hampir 80% para nabi dan rasul bersilsilah keturunannya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam merupakan kakek buyutnya Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah Aidil Adha rahimakumullah. Pernah suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengembala binatang ternaknya sebagaimana biasanya. Beliau duduk di atas suatu batu, berada di atas bukit yang tinggi. Ketika itu mulut beliau senantiasa berqomat kamit, berzikir, menyebut asma Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat-malaikat di langit, "Ya malaikati, wahai malaikatku, lihatlah kekasihku Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dimanapun dia berada, kapanpun, dalam suasana apapun, senantiasa dia bermunajah, berzikir, mendekatkan diri kepadaku." Semua malaikat menjawab, "Ya Allah, itu wajar, karena Ibrahim hidupnya bergelimpangan dengan harta." Lalu Allah menjawab, "Wahai malaikatku, janganlah engkau berburuk sangka kepada kekasihku Ibrahim alaihi salam. Ketahuilah, hatinya itu 100% terisi dengan cintanya kepadaku. Tidak ada luang tersisa untuk mencintai hal yang lain, termasuk kepada harta benda. Kalau seandainya kalian masih ragu, turunlah ke dunia, ujilah kekasihku Ibrahim alaihi salam." Malaikat menjelma seolah-olah menjadi seorang manusia. Malaikat itu berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam seraya memberi salam, "Assalamu alayka ya Ibrahim." Nabi Allah Ibrahim pun menjawab, "Alaikas salam." Lalu malaikat itu bertanya, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, semua binatang ini sebenarnya milik siapa?" Seketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menjawab, "Semua binatang ini hanya milik Allah. Cuma pada detik ini semua itu masih berada di dalam kekuasaanku," jawab beliau. Lalu malaikat itu bertanya, "Ya Ibrahim, sudikah kiranya engkau hadiahkan ataupun engkau sedekahkan seekor adanya kepadaku?" Apa jawab Ibrahim? "Wahai hamba Allah, cobalah engkau bertasbih kepada Allah, maka sungguh sepertiga daripada binatang ini akan menjadi milikmu." Subhanallah. Apa jawab Ibrahim? "Silahkan engkau bertasbih, maka sungguh sepertiga daripada binatang ini akan menjadi milikmu." Maka malaikat itu pun bertasbih kepada Allah.
Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa kata Ibrahim? Coba engkau tasbih sekali lagi, maka sepertiga yang lainnya akan menjadi milikmu. Malaikat itu pun mengulang tasbihnya sebagaimana tasbih kali yang pertama. Kemudian Ibrahim pun berkata, cobalah sekali lagi, maka semua binatang ternak ini termasuk diriku akan menjadi milikmu dan hambamu. Malaikat itu pun bertasbih kepada Allah. Lalu apa kata Ibrahim? Apa yang hendak aku kerjakan, karena aku sekarang adalah menjadi hambamu. Semua binatang ini akan menjadi milikmu. Mengadulah malaikat kepada Allah, ya Allah, Ibrahim kekasihmu ya Allah telah memberikan segala binatang ternak kepadaku, ya Allah, kemana aku akan membawanya ya Allah. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim, kurbankanlah semua binatang tersebut, sedekahkan kepada seluruh fakir dan miskin. Subhanallah. Tunggu berdua. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya pernah diceritakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah berkurban berjumlah 1000 ekor kibas, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata, ya Allah, yang telah aku laksanakan ini belum seberapa. Seandainya ya Allah engkau anugerahkan kepadaku seorang anak, kemudian engkau perintahkan kepadaku untuk menyembelihnya, seketika dia pun akan aku korbankan demi mengikuti perintahmu ya Allah. Rupanya bakwatanya Nabi Allah Ibrahim golomna keturunan. Lama sudah beliau berumah tangga dengan Siti Sarah, akan tetapi beliau belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lama waktu berselang, lupalah Nabi Allah Ibrahim terhadap ucapan tersebut. Dalam setiap waktunya beliau bermunajah, berdoa, memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang termasuk kepada bahagian hamba-hamba yang saleh ya Allah. Rupanya doanya Nabi Allah Ibrahim diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, engkau akan diberikan seorang anak yang penyabar. Maka lahirlah keturunan pertamanya daripada Ibrahim alaihissalam, diberikan nama dengan Ismail alaihissalam. Ketahuilah sidang jamaah Aidil Adha rahimakumullah, tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki rencananya sendiri. Bila mana rencana kita bertentangan dengan rencana Allah, maka rencana Allah lah yang akan pasti terjadi di dalam alam nyata. Apa rencana Allah Subhanahu wa taala? Ingin melihat sejauh mana rasa cintanya Ibrahim alaihissalam. Apakah Ismail itu akan menjadi penghalang cintanya kepada Allah? Maka kali pertama Allah menguji Nabi Allah Ibrahim. Apa ujian Allah? Ibrahim, ambil istrimu yang kedua Hajar bersama anakmu tercinta Ismail alaihissalam. Bawa mereka kepada suatu tempat yang jauh, lembah padang Sahara, padang tandus yang tidak pernah tinggalnya manusia. Berangkatlah beliau menuju suatu tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat tersebut ditinggalkanlah anaknya tercinta bersama istri tercinta, itulah Siti Hajar. Kembalilah Ibrahim alaihissalam kepada istri pertama Siti Sarah di Palestina. Lalu yang kedua, Allah menguji Ibrahim alaihissalam sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia Ismail sudah mampu berjalan bersama ayahanda tercinta Ibrahim alaihissalam. Sebahagian ulama mufassirin menyebutkan ketika usia Ismail 7 tahun.
Ada pula yang menyebutkan ketika usia Ismail 13 tahun, Allah menuntut janji kepada Ibrahim alaihi salam di dalam mimpinya. Ibrahim, tunaikanlah janjimu. Tunaikanlah janjimu. Engkau pernah berkata, sekiranya aku memberikan keturunan kepadamu, kemudian aku perintahkan kepada engkau untuk menyembelihnya, sungguh engkau akan mengorbankan anakmu, bertujuan untuk melaksanakan perintahku. Karenanya wahai Ibrahim, tunaikanlah janjimu, kata Allah. Nabi Allah Ibrahim merenung. Beliau ragu, adakah mimpi itu daripada Allah ataupun daripada syaitan. Mimpi itu terjadi pada malam yang ke-8 Zulhijjah. Makanya siangnya dinamakan dengan hari Tarwiyah, hari renungannya Nabi Allah Ibrahim atas keraguannya, adakah mimpi itu dari Allah ataupun dari syaitan. Rupanya pada malam selanjutnya, bertepatan pada malam 9 Zulhijjah, beliau pun mimpikan dengan mimpi yang sama. Ibrahim, tunaikanlah janjimu, tunaikanlah janjimu. Pada pagi harinya beliau yakin ini benar adanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hari tersebut dinamakan dengan hari Arafah. Pada malam yang ke-10 Zulhijjah, hadir pula mimpi yang sama di dalam tidur beliau. Ibrahim, tunaikanlah janjimu. Pada pagi harinya beliau bertekad bulat ingin melaksanakan perintah daripada Allah. Akan tetapi Ibrahim alaihi salam seorang ayah yang bijak, tidak melakukan secara sembrono. Beliau itu berkomunikasi, berdiskusi dengan anaknya tercinta walau anaknya masih kecil. Apa kata Ibrahim kepada anak anda tercinta? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk menyembelih dirimu, nak. Fanzur madza tara. Nak, coba engkau renung-renungkan, bagaimana menurut pendapatmu, nak? Spontan Nabi Allah Ismail menjawab, hadirin sekalian, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan kelak engkau akan mendapati diriku, ayah, termasuk bahagian daripada anak-anak yang sabar. Maka Allah abadikan sejarah tersebut di dalam Al-Quran. Falamma aslama, maka tak kala keduanya menyerahkan dirinya kepada Allah, dengan penuh tekad Nabi Allah Ibrahim alaihi salam melaksanakan perintah daripada Allah. Ismail alaihi salam dengan teguh hatinya menyerahkan nyawanya demi melaksanakan perintah Allah. Watallahu lil jabin, semua malaikat ta'ajub, subhanallah. Lalu Allah menggantikan leher Nabi Allah Ismail alaihi salam, wa fadainahu bidzibhin adzim, dengan satu kibas yang sangat besar. Karena ta'ajubnya malaikat tersebut melihat apa yang telah dilaksanakan oleh Ibrahim alaihi salam, malaikat itu pun bertakbir kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Allah Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Disunahkan kepada kita dalam setiap hari raya, baik hari raya Aidil Fitri apalagi di hari raya Aidil Adha, selama 4 hari mengumandangkan takbir tersebut, khususnya selesai daripada salat 5 waktu dan umumnya dalam setiap waktu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Dari dua riwayat tersebut, hadirin sekalian, sebenarnya Ibrahim alaihi salam Khalilullah ingin memberikan pesan teladan kepada kita. Yang pertama, pesan beliau, tidak ada harta yang paling mahal dan paling berharga dibandingkan tunduk kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengingatkan kita semua, tak kala manusia berikrar, amanna, kami beriman kepadamu ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah, tiada lain yang kami sembah melainkan engkau ya Allah, benar adanya Muhammad itu Rasulullah. Itu sama artinya kita telah mendaftarkan diri kepada Allah untuk berhak mendapatkan berbagai macam ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Adakah manusia itu menyangka mereka itu akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka itu tidak akan lagi diuji? Tidak, kata Allah. Pesan yang ketiga, hadirin sekalian, Nabi Allah Ibrahim ingin memberitahu kepada kita yang bahwa sebuah kenikmatan benar-benar itu akan menjadi nikmat bila mana dengan kenikmatan tersebut akan membawa kita mencapai kenikmatan di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, sebuah kenikmatan itu hanyalah merupakan malapetaka apabila dengan kenikmatan tersebut menghalangi kita untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Sebuah kenikmatan, apakah itu harta, pangkat, jabatan, anak, sanjungan, ilmu dan sebagainya, benar-benar itu merupakan sebuah nikmat bila mana dengan kenikmatan tersebut akan membawa kita mencapai kenikmatan di akhirat kelak. Tapi kalau seandainya kenikmatan itu harta, pangkat, jabatan, sanjungan, ilmu pengetahuan dan sebagainya menghalangi kita untuk mencapai kenikmatan di akhirat kelak, yakinlah wahai saudara sekalian, itu hanya nampak berupa nikmat, tapi pada hakikatnya laknat, musibah, malapetaka yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala.